Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Aini Zakia, kedua Dewi Santika, ketiga Maria Tokiptia, dan yang terakhir Novilia. Pada kesempatan hari ini, kita akan menayangkan hasil presentasi yang telah kita buat dengan judul Perdagangan Luar Negeri, Ekspor dan Impor. Materi pertama akan disampaikan oleh Aini Zakia. Pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri atau biasa disebut dengan perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor penyebab perdagangan luar negeri. Yang pertama, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga, belanja berdasarkan tren dan gaya hidup. Yang keempat, ekspansi pasar untuk perbesar keuntungan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan produk di suatu negara. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai, baik di negara asal maupun negara tujuan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya lalu lintas barang dalam suatu negara. Manfaat ekspor yaitu memperluas pasar, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya manfaat impor yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, memperoleh bahan baku. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Dewi Santika. Faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maria Tulkiptia. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan produk ekspor dan impor. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang migas adalah hasil pengolahan minyak bumi dan gas alam, contohnya seperti bensin, solar, dan gas LPG. Barang non-migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Selanjutnya ada jenis-jenis ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor biasa. Ekspor biasa merupakan proses penjualan barang ke luar negeri dengan ketentuan yang berlaku, kemudian diarahkan ke pembeli menggunakan letter of credit. Dalam hal ini, barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Kemudian ada barter. Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang dan tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Dalam perjanjian ekspor-impor, barter adalah suatu model imbal beli yang saling sederhana di mana yang terjadi adalah semacam tukar lepas. Dalam hal ini, suatu benda dari suatu negara dipertukarkan dengan benda dari negara lain secara langsung tanpa perlu mengaitkan dengan harga tertentu. Selanjutnya ada konsinyasi atau konsigmen. Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Di dalam konsinyasi, barang-barang yang ingin dijual dititipkan di pasar internasional, harus menunggu adanya pembeli.
Penjualan tersebut bisa dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan sistem lelang. Kemudian ada package deal. Package deal adalah perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Pada perjanjian ditetapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu, dan sebaliknya dari negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut. Di dalam package deal ini ada perjanjian. Isi dari perjanjiannya adalah jumlah barang yang ingin diekspor atau diimpor ke negara lain. Dan yang terakhir dari jenis-jenis ekspor dan impor adalah penyelundupan atau smuggling. Penyelundupan adalah kegiatan ekspor atau impor secara ilegal dengan tidak mengetahui pengurusan dokumen yang sah dengan tujuan memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Smuggling ini merujuk pada tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian. Prosesnya biasanya orang yang diselundupkan atau smuggler migran biasanya memberi imbalan kepada pihak penyelundup atau smuggler. Smuggling banyak terjadi di kalangan pencari suaka. Misalnya, untuk dapat masuk ke Australia, sekelompok pencari suaka asal Asia Selatan membayar nahkoda untuk membawa mereka ke Pulau Christmas. Mereka berusaha masuk teritori Australia tanpa visa, bahkan tanpa mengantongi bukti identitas apapun. Dari terakhir akan disampaikan oleh Novilia Agusta. Kebijakan pemerintah terhadap perang luar negeri yaitu ada 6. Penetapan tarif atau bea masuk. Yang kedua ada kuota. Yang ketiga ada larangan ekspor dan impor. Yang keempat itu ada subsidi. Yang kelima politik dumping. Yang keenam diskriminasi harga. Yang kedua itu ada keuntungan perang luar negeri. Ya, itu ada 4. Yang pertama penambah divisi untuk negara. Yang kedua memperoleh kebutuhan barang dalam negeri. Yang ketiga memperbaiki teknologi produksi. Yang keempat mempromosikan spesialisasi. Yang terakhir itu ada kerugian dalam perangan luar negeri, yaitu ada 3. Resiko kurs mata uang. Yang kedua perubahan iklim politik. Yang ketiga resiko eksploitasi sumber daya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia pada bulan Juli 2020 ini ambles 9,9% secara year on year, atau nilai ekspornya hanya mencapai 13,73 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 14,33% jika dibandingkan dengan bulan Juni 2019. Nah, realisasi ini masih lebih baik dibandingkan konsensus yang dihimpun oleh Senbis Indonesia yang memperkirakan bahwa ekspor akan terkontraksi hingga minus 18,2% secara year on year. Namun yang perlu menjadi perhatian atau highlight kita dalam rilis neraca perdagangan hari ini adalah nilai impor Indonesia pada Juli 2020 rupanya anjlok parah hingga 32,55% secara tahunan atau year on year. Nah, nilai ini bahkan jauh lebih dalam dari konsensus yang memperkirakan kontraksi ini hanya berkisar di kisaran 22,9% dan nilai impor pada Juli 2020 ini hanya mencapai 10,47 miliar dolar Amerika Serikat atau terkontraksi dari bulan Juni sebesar 2,73%. Nah, ini perlu menjadi perhatian pasar yang mengingat bahwa impor Indonesia sebetulnya masih amat didominasi oleh bahan baku dan juga bahan modal sehingga dibutuhkan untuk produksi dan juga investasi. Nah, maka demikian dengan data ekspor impor di bulan Juli 2020, maka neraca perdagangan di bulan Juli 2020 kembali surplus. Kita lihat surplusnya adalah 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal konsensus pasar yang dihimpun oleh Senbis Indonesia memperkirakan neraca perdagangan Juli akan surplus sebesar 629 juta dolar Amerika Serikat. Nah, sementara itu, yang perlu menjadi perhatian kita juga di sini adalah surplus terjadi selama 3 bulan terakhir, yaitu di bulan Mei, Juni, dan juga Juli 2020 di saat-saat pandemi. Nah, ini juga menjadi perhatian, apalagi tadi disebutkan bahwa import kita didominasi oleh bahan baku modal, sehingga dengan adanya surplus yang begitu tinggi, ini artinya juga nanti akan berkaitan kepada investasi dan juga kepada produksi kita dalam negeri.